Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Jessy Parmawati Atmaja. Saya akan membahas filsafat pendidikan klasik dengan topik filsafat pendidikan refleksi filosofis, masalah dan isu pendidikan. Asal-usul dan fokus utama filsafat pendidikan klasik berakar di Yunani kuno, mengangkat hakikat manusia, pengetahuan dan pendidikan karakter. Tokoh utama seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles menjadi inspirasi bagi pemikiran pendidikan Barat. Filsafat pendidikan berwajah Janus, konsep dualitas dan transisi yang diwakili oleh dewa Romawi Janus yang memiliki dua wajah melihat ke arah yang berlawanan, satu ke masa lalu dan satu ke masa depan. Melihat ke dalam pada disiplin induknya yaitu filsafat dan keluar pada praktik pendidikan. Dalam hal ini, filsafat pendidikan seperti bidang filsafat terapan lainnya seperti filsafat hukum, filsafat sains, dan filsafat kedokteran, termasuk bioetika. Fokus ganda ini mengharuskannya untuk bekerja di kedua sisi jurang pemisah tradisional antara teori dan praktik dengan mengambil pokok bahasanya. Isu-isu filosofis dasar misalnya hakikat pengetahuan maupun isu-isu yang lebih spesifik yang muncul dari praktik pendidikan. Misalnya perlu ujian standar. Isu-isu praktis ini pada dirinya berimplikasi pada berbagai permasalahan filosofis yang telah lama ada dalam epistemologi, metafisika, etika, dan filsafat politik. Tujuan pendidikan, masalah paling mendasar dalam filsafat pendidikan adalah yang berkaitan dengan tujuan. Apa tujuan dan cita-cita pendidikan yang tepat? Apa kriteria yang tepat untuk mengevaluasi upaya lembaga, praktik, dan produk pendidikan? Banyak tujuan telah diajukan oleh para filsuf dan ahli teori pendidikan lainnya. Tujuan-tujuan tersebut meliputi pengembangan rasa, ingin tahu, dan kecenderungan untuk bertanya, pengembangan kreativitas, produksi pengetahuan dan siswa yang berpengetahuan, peningkatan pemahaman, promosi pemikiran, perasaan, dan tindakan moral, perluasan imajinasi, pengembangan pertumbuhan, perkembangan dan realisasi diri, pemenuhan potensi dan pembinaan keterampilan dan watak yang bentuk rasionalitas atau pemikiran kritis. Semua tujuan yang diusulkan tersebut membutuhkan artikulasi dan pembelaan yang cermat dan semuanya telah menjadi sasaran kritik yang berkelanjutan. Nah, konsep kunci pendidikan klasik ini, konsep abadi hakikat filsafat adalah bahwa filsafat terutama berkaitan dengan klarifikasi konsep-konsep seperti pengetahuan, kebenaran, keadilan, keindahan, pikiran, makna, dan eksistensi. Oleh karena itu, salah satu tugas filsafat pendidikan adalah menjelaskan konsep-konsep kunci pendidikan, termasuk konsep pendidikan itu sendiri, serta konsep-konsep terkait seperti pengajaran, pembelajaran, persekolahan, pengasuhan anak, dan indoktrinasi. Konsep kunci pendidikan klasik meliputi beberapa aspek utama yang membentuk pendekatan holistik terhadap pengembangan individu. Berikut adalah beberapa konsep kunci tersebut. Yang pertama yaitu pengembangan karakter atau karakter development. Nah, pendidikan klasik yang itu pendekatan klasik yang menekankan pembentukan karakter moral dan etika yang kuat. Tujuannya adalah menghasilkan individu yang bertanggung jawab, jujur, dan memiliki integritas. Ini dicapai melalui studi sastra klasik, sejarah, dan filsafat yang memberikan contoh-contoh moral dan dilema etika untuk direnungkan. Dan yang konsep kunci pendidikan yang klasik yang kedua yaitu kebajikan atau virtue
Pendidikan klasik sangat menekankan pengembangan kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan. Kebajikan dianggap sebagai fondasi dari kehidupan yang baik dan masyarakat yang sehat. Nah, konsep yang ketiga yaitu retorika dan logika atau retorik and logik. Ini kemampuan berbicara dalam menulis dengan efektif serta berpikir logis adalah keterampilan yang penting dalam pendidikan klasik retorika, melibatkan seni persuasi dan komunikasi yang efektif. Sementara logika melibatkan kemampuan untuk berpikir secara sistematis dan membuat argumen yang valid. Nah, konsep kunci pendidikan klasik yang keempat yaitu pemikiran kritis atau critical thinking, yaitu pendidikan klasik mendorong siswa untuk berpikir secara mandiri, mempertanyakan asumsi dan mengembangkan pandangan mereka sendiri. Ini dicapai melalui diskusi, debat, dan analisis teks-teks klasik. Nah, untuk konsep kunci pendidikan klasik yang terakhir itu holistik, yaitu pendidikan klasik bertujuan untuk mengembangkan seluruh aspek individu, intelektual, moral, dan fisik. Ini mencakup tidak hanya pembelajaran akademis, tetapi juga pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan apresiasi terhadap seni dan keindahan. Berpikir kritis. Nah, karakter pemikir kritis yang pertama yaitu mereka mampu bernalar dengan baik, yaitu membangun dan mengevaluasi berbagai alasan yang telah atau dapat diajukan untuk mendukung atau menentang keyakinan, penilaian, dan tindakan kandidat. Dan karakter yang kedua yaitu mereka cenderung dibimbing oleh alasan yang dievaluasi tersebut, yaitu benar-benar meyakini, menilai, dan bertindak sesuai dengan hasil evaluasi yang beralasan tersebut. Indoktrinasi, teori indoktrinasi ini adalah segala bentuk pengajaran yang bertujuan untuk membuat siswa menganut keyakinan terlepas dari dukungan bukti yang mungkin dimiliki atau tidak dimiliki keyakinan tersebut. Indoktrinasi yang kedua yaitu segala bentuk pengajaran yang didasarkan pada metode yang menanamkan keyakinan pada siswa sedemikian rupa sehingga mereka tidak mau atau tidak mampu mempertanyakan atau mengevaluasi keyakinan tersebut secara mandiri. Dan yang ketiga yaitu segala bentuk pengajaran yang menyebabkan siswa menganut seperangkat keyakinan tertentu, misalnya ideologi politik tertentu atau doktrin agama tanpa memperhatikan status buktinya. Filsafat moral dalam pendidikan. Filsafat moral dalam pendidikan klasik berakar pada pandangan bahwa tujuan utama pendidikan adalah membentuk karakter yang baik dan mengembangkan kebajikan. Nah, berikut ini adalah beberapa elemen kunci dari filsafat moral pendidikan klasik. Yang pertama yaitu etika kebajikan atau virtue etik, yaitu pendidikan klasik sangat dipengaruhi oleh etika kebajikan yang menekankan pengembangan karakter moral melalui pembentukan kebiasaan baik. Konsep ini berasal dari filsuf seperti Aristoteles dan Plato. Kebajikan dianggap sebagai kualitas karakter yang memungkinkan individu untuk hidup dengan baik dan mencapai potensi penuh mereka. Contohnya, kebajikan meliputi kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan. Filsafat moral dalam pendidikan yang kedua yaitu pengembangan akal budi atau intellectual development. Nah, ini pendidikan klasik percaya bahwa pengembangan akal budi adalah penting untuk pengembangan moral. Kemampuan berpikir kritis dan rasional membantu individu untuk memahami prinsip-prinsip moral dan membuat keputusan yang tepat. Oleh karena itu, studi logika, retorika, dan filsafat dianggap penting dalam kurikulum pendidikan klasik. Nah, yang filsafat moral dalam pendidikan yang ketiga yaitu disiplin dan kontrol diri
Disiplin dan kontrol diri ini dianggap sebagai kebajikan penting dalam pendidikan klasik. Siswa didorong untuk mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan dorongan mereka dan untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Ini melibatkan latihan kebiasaan baik seperti ketekunan, kesabaran, dan pengendalian diri. Yang berikutnya itu pengajaran dan pembelajaran dan kurikulum. Praktik pendidikan, pengajaran dalam filsafat pendidikan klasik, metode pengajaran dan pendidikan klasik cenderung tradisional dan berpusat pada guru. Beberapa metode yang umum digunakan meliputi kuliah, diskusi, debat, memorisasi, dan latihan. Nah, praktik pendidikan yang kedua yaitu pembelajaran. Dalam filsafat pendidikan klasik, pembelajaran holistik, pendidikan klasik bertujuan untuk mengembangkan seluruh aspek individu intelektual, moral, dan fisik. Nah, pada praktik pendidikan yang ketiga yaitu kurikulum dalam filsafat pendidikan klasik, itu studi humaniora. Kurikulum pendidikan klasik sangat menekankan studi humaniora termasuk sastra klasik, sejarah, filsafat, dan bahan klasik. Yang berikutnya yaitu kritik pemikiran klasik. Nah, pada kritik pemikiran klasik ini itu terdiri dari feminis. Feminis ini bias gender. Kritik feminis sering menyoroti bias gender dalam pemikiran klasik. Banyak karya klasik ditulis oleh laki-laki dan mencerminkan perspektif laki-laki, seringkali mengabaikan atau merendahkan pengalaman dan perspektif perempuan. Patriarki yaitu kritik feminis melihat pemikiran klasik sebagai bagian dari sistem patriarki yang lebih luas yang menindas dan mendiskriminasi perempuan. Nah, kritik pemikiran klasik yang kedua yaitu multikulturalis, yaitu yang terdiri dari eurosentrisme, yaitu kritik multikulturalis menyoroti eurosentrisme dalam pemikiran klasik, yaitu kecenderungan untuk memandang budaya dan peradaban Eropa sebagai pusat dan superior dibandingkan budaya dan peradaban lain. Stereotip dan prasangka. Pemikiran klasik kadang-kadang mengandung stereotip dan prasangka terhadap masyarakat non-Eropa. Misalnya, beberapa penulis klasik menggambarkan masyarakat barbar sebagai kurang beradab atau kurang rasional dibandingkan masyarakat Yunani dan Romawi. Nah, kritik pemikiran klasik yang ketiga yaitu postmodern. Ini ada relativisme, yaitu kritik postmodern seringkali menganut relativisme, yaitu pandangan bahwa kebenaran dan nilai-nilai bersifat relatif terhadap konteks budaya, sejarah, atau individu. Nah, dekonstruksinya yaitu kritik postmodern menggunakan dekonstruksi untuk mengungkapkan asumsi-asumsi tersembunyi dan kontradiksi dalam teks-teks klasik. Dekonstruksi melibatkan pembongkaran makna yang tampak jelas dari sebuah teks untuk mengungkapkan kompleksitas dan ambiguitas yang mendasarinya. Nah, kesimpulannya yaitu refleksi filosofis masalah dan isu pendidikan. Praktik pendidikan yang bijaksana dan dapat dipertahankan bergantung pada kesadaran dan pemahaman filosofis. Dalam hal ini, filsafat pendidikan sangat penting untuk panduan praktik pendidikan yang tepat. Pengetahuan tentang filsafat pendidikan tidak hanya akan bermanfaat bagi guru, administrator, dan pembuat kebijakan di semua tingkatan, tetapi juga bagi siswa, orang tua, dan warga negara pada umumnya. Masyarakat yang menghargai pendidikan dan menginginkannya dijalankan dengan cara yang bijaksana dan terinformasi mengabaikan filsafat pendidikan dengan risiko yang sangat besar. Relevansi, jangkauan, dan potensi dampaknya menjadikan mungkin bidang filsafat terapan yang paling mendasar dan luas.
Terima kasih dan mungkin itu aja yang saya bahas pada filsafat pendidikan klasik. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan untuk anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.